itu kegiatan Ru'yatul Hilal. Waktu itu saya ikutnya di daerah Gresik, di atas ada bukit itu. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan Ru'yatul Hilal, karena waktu itu kami pengamatan gitu ya, itu sudah diukur dulu kira-kira posisi bulannya di mana ya, padahal kan cara menentukan posisi bulan di mana. Jadi kira-kira waktu itu masih agak manual, dia membuat pembatas, dikasih kayak tiang gitu, tiang gitu. Setelah dikasih tiang itu dikasih tiang begini lagi atau kayu begini lagi. Ya kira-kira nanti ukuran kita melihat bulan itu tidak boleh lebih dari batasan ini. Kalau di atas ini nggak mungkin hilal terlihat, kalau di bawah ini nggak mungkin hilal terlihat. Jadi fokus pandangnya harus di antara kayu yang sudah dikasih batas. Dan nanti diarahkan itu ada kayak busurnya tuh, tapi busurnya sudah terlukiskan di lantainya itu. Jadi ada derajat-derajatnya. Kemiringannya sekian derajat, berarti nanti posisi badan atau mata memandang itu arah ke sana. Dengan batasan tadi yang sudah ditetapkan, tidak boleh mandang ke sini. Kalau mandang ke sini bilang, oh saya lihat hilal, oh nggak diakui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segenap puji syukur kita aturkan kepada Allah atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita memulai, satu yang ingin saya mungkin sampaikan dulu, belum sempat pulang rumah, jadi ada tugas dadakan ternyata. Awalnya saya pengen pulang, rencana awalnya itu sehingga bisa berubah, ganti kostum maksudnya itu. Ternyata tadi sampai maghrib baru selesai kegiatan, ada kegiatan dadakan sehingga tidak sempat berubah. Kemudian laptop saya dilalah, chargernya nggak dibawa, laptopnya dibawa, charger nggak dibawa. Dan tadi pas ketika melaksanakan tugas laptopnya habis baterai, jadi mungkin tidak, mohon maaf, tidak bisa saya tampilkan di layar. Kita melanjutkan tema kajian kita terkait dengan memahami terkait dengan fikih atau metode fikih yang Muhammadiyah. Karena ini menjelang Ramadan, kebetulan ada cerita begini, Bapak Ibu. Kayaknya sudah beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu ada yang main Facebook ya? Masih ya? Oh, lancar. Kemudian saya di-tag oleh salah seorang teman yang sebetulnya saya kenal beliau itu, teman dulu. Dan dulu juga dia sempat aktif di Muhammadiyah, tapi kayaknya belakangan memang sudah tidak aktif lagi di Muhammadiyah. Kemudian dia nge-tag akun saya di salah satu postingan salah seorang yang lain gitu. Yang postingan itu sebetulnya mengkritik terkait dengan penentuan awal Ramadan yang ditentukan oleh Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilalnya itu.
Mungkin maksudnya beliau itu, teman saya itu ngetek saya itu, wah gini loh, mestinya jangan pakai hisab gitu. Mungkin maksudnya begitu. Karena memang saya tahu sekarang dia sudah tidak aktif lagi di Muhammadiyah, tapi sudah mungkin hijrah ke yang lain gitu ya. Saya kira itu tidak ada masalah, tapi saya tidak memberikan komentar gitu. Ya saya abaikan saja karena juga kadang di situ perdebatan kadang di media sosial itu kadang kurang bagus juga kalau terlalu berlebih-lebihan. Artinya ya saya persilakan dia dengan pemahamannya dia, ya kita silakan dengan pemahaman kita. Nah, di situ ada yang menarik saya kira. Pahamnya itu bahwasanya dengan menggunakan kriteria wujudul hilal yang misalnya bahkan 0, sekian derajat hilalnya itu sudah dikatakan ada, itu dikritik dan itu dianggap bid'ah dalam tulisan itu. Karena pada masa Nabi kan nggak pakai hisab. Nah kira-kira gitu. Apalagi dengan menentukan kriteria wujudul hilal, pokoknya ada 0, sekian nampak ya, atau dihitung 0, sekian dianggap sudah ada hilal. Nah katanya itu kan melanggar hadis Nabi. Hadis Nabi kan sumu liru yatihi. Puasalah kamu karena ru'yat atau melihat hilal. Maka katanya jangan berubah menjadi sumu liwujudihi. Nah, katanya jangan berubah menjadi puasalah kamu karena adanya hilal, tapi karena melihat, bukan karena ada. Lah, ini yang kemudian menjadi diskusi lah. Saya baca di komentar itu ternyata juga banyak pro kontra, ada yang juga ini dan macam-macamnya itu. Nah, ini saya kira kita perlu yang meneguhkan saja saya kira paham kita terkait dengan penentuan awal Ramadan itu dengan kriteria sedemikian rupa. Memang saya bukan pakar falak loh, jadi tidak ahli terkait dengan falak atau astronomi itu, ya cuman sekedar tahu-tahu dari baca-baca saja. Sepanjang sejarahnya pun Muhammadiyah sebetulnya telah menerapkan beberapa model penentuan awal Ramadan atau awal beridul fitri, beridul adha. Di awal-awal juga kan pernah dengan kriteria imkan ru'yah sama. Jadi hisab hakiki artinya ya dengan cara hisab tapi tetap imkan ru'yah. Jadi tetap menentukan batas minimal kira-kira berapa derajat bisa dihitung. Jadi kalau tidak mencapai derajat itu dalam hisabnya kira-kira anggaplah di bawah misalnya 3 derajat, itu dianggap hilalnya belum ada. Kemudian dalam perkembangannya berubah lagi dan terakhir Muhammadiyah kemudian menggunakan wujudul hilal. Kalau dalam hitungan matematika kan 0 itu ya memang angkanya 0. Tapi kalau 0, sekian berarti kan memang sudah ada gitu. Sekiannya itu kan bisa dihitung. Prestasi seseorang, juara atau tidaknya seseorang, kadang jumlah angka poin komanya itu menentukan dia juara 1 atau tidak. Artinya 0,1 sisa lebihnya dia, detiknya atau dan sekiannya, dibandingkan dengan orang yang lebih kurang dari itu udah dianggap juara. 78,00 misalnya begitu, dengan 78,01 mana yang juara? Nah, kira-kira. Artinya kan sudah lebih ini sudah lebih dari 0 sekiannya. Nah, sehingga itu dianggap sudah wujud hilalnya itu, tapi secara kasat mata itu memang tidak bisa dilihat. Nah, ini memang Muhammadiyah memaknai hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yatul hilal sebetulnya bukanlah hadis yang terfokuskan harus dengan melihat hilal, tetapi lebih dimaknai bahwasanya hadis itu konteksnya pada zaman Nabi ya memang belum ada ataupun keilmuan saat itu belum sebagaimana pada saat ini. Nah, sehingga Nabi pada masa itu menyesuaikan, kira-kira bahasa sederhana gitulah, konteks masyarakat pada masa itu lebih mudah dengan cara sedemikian rupa. Kalau dipaksakan menghitung-hitungan itu nanti masih belum pada kemampuan masyarakat secara umum pada masa itu. Saya kira sudah pernah saya sampaikan dulu terkait dengan hadis-hadis itu, mungkin saya tidak mengulangi lagi ya, sehingga dalam pemaknaan hadis-hadis yang beragam yang pernah kami sampaikan di awal-awal dulu itu, Muhammadiyah memaknai ada illat, ada alasan hukum kenapa pada masa itu liru'yati.
Tapi kan ada juga isyarat dari Nabi, faqdurulah, fa in wumma alaikum atau fa in wubbiya alaikum. Kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak atau terhalangi oleh mendung, gitu kan ya, maka ada kata faqdurulah dalam hadis yang lain. Ada hadis yang menyebutkan fa'akmil atau sempurnakan bilangan Sya'bannya menjadi salatin 30. Nah, kata faqdurulahu itu oleh Ibnu Abbas itu dimaknai menghitunglah. Jadi dimaknai dengan hitunglah, artinya diperkirakan, ditakdirkan atau diperkirakan. Nah, sehingga Muhammadiyah lebih menggunakan paham yang sedemikian rupa, dan perkiraan itu ya berapapun poin derajatnya, kalau memang itu dianggap sudah di atas 0 gitu kan, itu sudah masuk dalam hitungan. Itu sementara yang dipegang oleh Muhammadiyah pada masa ini. Bisa saja nanti kedepannya akan terjadi perubahan karena ijtihad itu ya saya kira berubah sesuai dengan ketentuan waktu, zaman dan lain sebagainya. Dalam kaidah fikih itu juga ada disebutkan begini. Taghayyurul ahkam atau la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Macam-macam redaksinya, ada yang menyebut dengan bi taghayyuril zaman wal makan. Ada yang menyebutkan dengan bi taghayyuril zaman wal makan wal ahwal atau wal hal dan seterusnya itu. Ya secara umum dalam masalah-masalah ijtihad, dalam masalah fikih itu perubahan zaman, perubahan waktu, bahkan berubah keadaan itu bisa saja menyebutkan atau mendapati hukum yang berbeda. Bisa. Dulu misalnya penentuan sholat itu kan kita tidak menggunakan hitung-hitungan kayak seperti ini. Tapi sekarang di mana-mana pun di masjid ya penghitungan waktu-waktu sholat itu sudah pakai jam-jamnya seperti itu, atau sudah pakai alarm di HP, ada macam-macam. Karena ketentuannya seberapa zaman semakin berubah, keilmuan semakin berubah, mudah dengan perhitungannya sedemikian rupa, akhirnya penghitungan awal-awal masuk waktu sholat pun itu sudah tidak lagi dengan mengukur, bayang-bayang, melihat matahari dan lain sebagainya, tapi cukup dengan penentuan secara hitung-hitungan matematis itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan metode yang dipilih oleh yang berkomentar di situ, yang memberikan postingan itu, dia kan lebih menggunakan metode ru'yat. Tapi ru'yatul hilalnya juga, dia menggunakan kriteria yang namanya imkanur ru'yat. Nah, ini juga sebetulnya ada catatan. Jadi memang ini juga bagian dari ijtihad. Imkanur ru'yat tahu nggih Bapak Ibu? Imkanur ru'yah itu kemungkinan untuk dilihat. Kira-kira gimana cara menentukan imkanur ru'yah? Imkan itu artinya kemungkinan atau memungkinkan, ru'yah itu kan untuk dilihat. Sekarang di Indonesia oleh sebagian kalangan itu menggunakan kriteria MABIM, kesepakatan antara Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura. Jadi tidak semuanya juga, tapi ya hanya 4 negara itu tadi. Kriteria sekarang itu 3 derajat. Jadi menentukan hilal itu mungkin bisa dilihat itu pada posisi 3 derajat. Ya anggaplah 3 derajat itu gini ya, kira-kira begitulah. Ini saya juga tidak paham terkait dengan falaknya itu. Tapi kira-kira ya gambarannya hilal itu kira-kira sudah 3 derajat tingginya itu baru bisa dilihat. Nah, sedangkan nanti pada tanggal berapa itu? 10 Maret gitu nih. Itu 10 Maret itu berarti 29 Sya'ban ya. Itu posisi hilal itu belum sampai 1 derajat. Belum sampai 1 derajat. Jadi kalau secara imkanur ru'yat, jadi secara kemungkinan dia bisa terlihat, otomatis tidak akan bisa dilihat. Karena kriteria dari yang dipilih adalah minimal 3 derajat, baru mungkin untuk dilihat. Lah, menentukan beberapa derajat untuk kriteria imkanur ru'yat itu pun nggak ketemu dalam hadis. Dalam hadis juga tidak ketemu. Kalau kita cari hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang hilal itu terlihat kemungkinannya 2 derajat, kemungkinannya 3 derajat, kemungkinannya 5 derajat.
pada posisi itu kemungkinan baru terlihat. Kalau di bawah posisi itu tidak terlihat, kita tidak menemukan satupun hadis Nabi yang berbicara tentang posisi derajat-derajat yang memungkinkan untuk dilihat. Lah terus gimana caranya itu? Nah itu tadi sebetulnya pakai hisab juga. Jadi ru'yatul hilal pun itu tidak lepas dari yang namanya hisab. Saya pernah mengikuti salah satu kegiatan ru'yatul hilal. Waktu itu saya ikutnya di daerah Gresik, di atas ada bukit itu. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan ru'yatul hilal, karena waktu itu kami pengamatan gitu ya, itu sudah diukur dulu. Kira-kira posisi bulannya di mana? Ya padahal kan cara menentukan posisi bulan di mana. Jadi kira-kira waktu itu masih agak manual. Dia membuat pembatas, dikasih kayak tiang, gitu, tiang gitu. Setelah dikasih tiang itu dikasih tiang begini lagi atau kayu gini lagi. Ya kira-kira nanti ukuran kita melihat bulan itu tidak boleh lebih dari batasan ini. Kalau di atas ini nggak mungkin hilal terlihat, kalau di bawah ini nggak mungkin hilal terlihat. Jadi fokus pandangnya harus di antara kayu yang sudah dikasih batas. Dan nanti diarahkan itu ada kayak busurnya itu, tapi busurnya sudah terlukiskan di lantainya itu. Jadi ada derajat-derajatnya. Kemiringannya sekian derajat, berarti nanti posisi badan atau mata memandang itu arah ke sana. Dengan batasan tadi yang sudah ditetapkan, tidak boleh mandang ke sini. Kalau mandang ke sini bilang, oh saya lihat hilal, oh nggak diakui. Lah, meskipun dia bersumpah-sumpah gitu, melihat hilal di sana, nggak diakui karena secara hitung-hitungan bulan itu nanti di sana. Jadi sejak awal penggunaan ru'yat pun itu sebetulnya sudah ada ketentuan hisab yang diterapkan. Lah kira-kira pada masa Nabi pun itu tidak ada ketentuan harus mengarahkan badan ke sana ke sini gitu, untuk menentukan derajat-derajat itu di mana posisi perkiraan hilal itu akan muncul, itu pun juga tidak ada. Artinya itu juga sudah bagian dari ijtihad dalam menentukan untuk mengurangi atau meminimalisir yang namanya mungkin ya hilal-hilal lain. Nanti kelihatan kayak hilal tapi ternyata satu nose, misalnya gitu, bukan bulan gitu. Kan karena posisinya tidak pas, matanya memandang, oh ternyata itu satu nose gitu, dan seterusnya itu. Nah, kriteria menentukan tadi dalam imkanur ru'yat 32 derajat, sekarang menggunakan 3 derajat itu pun sudah menggunakan ijtihad. Yang artinya fakdurulahnya itu kan juga dipakai. Maka kalau nanti ini itu posisi hilal itu atau posisi bulan itu masih di bawah 3 derajat, bolehlah kita menyatakan bahwa akan terjadi perbedaan awal bulan Ramadan antara ya Muhammadiyah mungkin dengan ormas yang lain. Kalau saya kira kita tidak masalah, silakan yang pakai yang lain, yang pakai ini itu, tapi artinya kita ya menggunakan metode ini juga punya landasan. Itu. Jadi dan kadang jadi pertanyaan saya juga, kalau seandainya 3 derajat itu misalnya atau beberapa derajat lah misalnya menjadi patokan, dan kalaupun secara hisabnya itu pada tanggal 29 Sya'ban bulan itu masih di bawah imkanur ru'yat, artinya di bawah derajat batasan awal itu, tapi kenapa tetap di ru'yat? Karena toh ternyata kalau ada yang mengaku melihat hilal itu pasti akan ditolak, karena ketentuannya hilal masih di bawah derajat kemungkinan ru'yat. Nah, itu imkanur ru'yat. Jadi imkanur ru'yat itu batas minimal kemungkinan hilal itu terlihat. Di bawah itu maka hilal tidak dimungkinkan terlihat. Kalau memang sudah dipastikan hilal tidak terlihat, lah kan ru'yatul hilal juga sebetulnya menjadi tanda tanya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga ini sebetulnya ya upaya-upaya yang berbeda dari satu dengan yang lain, dan ternyata di dalamnya itu juga sebetulnya sama-sama sudah menggunakan hisab sebetulnya. Cuman kriteria derajatnya saja yang berbeda. Yang satu sebetulnya derajatnya 3 tadi, yang satu menggunakan berapapun derajatnya, kalau sudah di atas 0 itu dianggap sudah ada. Jadi yang satu menggunakan imkanur ru'yat dengan 3 derajat, yang satu menggunakan wujudul hilal. Pokoknya kalau 0 di atas itu hilal sudah ada. Nah itu beda. Yang Muhammadiyah pegang yang sini, yang satu pegang yang 3 derajat. Nah ini juga ada perdebatan berkaitan dengan itu. Maka ada yang saya baca komen-komen di situ. Kemudian ditanggapi kan, ada yang komen-komenan.
Tidak ada satupun, nah katanya begitulah, ulama-ulama yang terdahulu gitu kan ya, yang menyatakan bahwa hisab wujudul hilal itu benar untuk dipraktikkan, tidak ada satupun. Maka itu bisa dikategorikan bid'ah. Nah, kira-kira gitu kata si penulis postingan itu. Tapi ada yang komen begini, berarti yang menentukan bid'ah itu siapa? Nabi atau ulama? Nah, kira-kira gitu. Jadi apakah bid'ah tidaknya sesuatu itu ditentukan oleh tidak adanya fatwa. Jadi kalau ada fatwa ulama berarti tidak bid'ah. Kalau tidak ada fatwa ulama dahulu berarti masuk bid'ah. Apakah begitu? Nah, kemudian di dalam ya hadis-hadis yang lain itu kan juga bahwasanya pada masa Nabi itu kan ada hadis yang menyatakan begini, inna ummatun ummiyun. Jadi kami ini umat yang istilahnya buta huruf lah, kira-kira gambaran bahasanya begitu. La naktub wa la nahsub. Kami ini tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Artinya yang dalam tataran yang lebih detail itu tadi. Nah, sehingga dikaitkan dengan hadis itu, ilatnya adalah memang kenapa ru'yat hilal pada masa itu kemudian pakai ru'yat isinya secara langsung, ya karena memang kondisi masyarakat yang sedemikian rupa. Lah, artinya ketika bid'ah itu disandarkan kepada yang tadi itu ya, fatwanya ada atau tidak dari ulama-ulama terdahulu, maka itu juga 3 derajat ataupun istilahnya itu tadi juga kita tidak menemukan ada hadis-hadis yang sedemikian rupa. Lah, terus dari mana itu kemudian muncul? Artinya ini sudah juga merupakan bagian yang ijtihadkan. Nah, jadi sehingga silahkanlah gitu kan ya, yang lain mungkin dengan pegangannya, tetapi kita juga punya pegangan yang kuat berkaitan dengan kriteria yang disebut dengan wujudul hilal tersebut. Kalau hadis-hadisnya mungkin dulu sudah, ini saya sekedar curhat saja terkait dengan yang disampaikan itu tadi. Nah, itu terkait dengan kira-kira wujudul hilal dan imkan ru'yat secara umum. Maka nanti ada kemungkinan besar, kalaupun nanti terjadi ru'yatul hilal, ada praktik ru'yatul hilal karena hilalnya itu di bawah ketentuan standar minimal terlihat, maka bolehlah kita katakan kemungkinan itu nanti tidak akan diakui kalau seandainya ada yang menganggap atau menyatakan melihat hilal. Dulu kan kayaknya pernah terjadi di Cakung, waktu kapan itu kan ya? Dan itu kan kayaknya sudah bersumpah juga, tapi kan tidak diterima karena imkan ru'yatnya tidak begitu. Jadi dianggap tidak bisa diterima sumpahnya itu. Nah, pada zaman Nabi sebetulnya Nabi juga pernah menerima kesaksian, bahkan dari istilahnya itu orang-orang yang badui gitu ya. Jadi ada orang badui yang melihat hilal. Saya bacakan hadisnya. Ja'a A'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui yang datang kepada Nabi, kemudian faqal, dia berkata, "Inni ra'aitul hilal." Wahai Rasulullah, aku melihat hilal. Yakni Ramadan, artinya hilal bulan Ramadan. Faqal, kemudian Nabi berkata, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Ya wahai Rasulullah. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Terus, apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah? Qal na'am. Ya wahai Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Bilal, adzim fin nasi falyasumu ghadan. Wahai Bilal, sampaikan kepada orang-orang besok kita puasa. Jadi di dalam hadis ini pun ya secara redaksinya Nabi kan nggak menyebut derajatnya ini. Jadi asal ada orang bersaksi pada masa itu nih, terlihat hilal dan dia boleh di istilahnya itu ada yang menyebut, kenapa kok Rasulullah nanya dia syahadat untuk memastikan dia muslim atau tidak? Ya, kira-kira kita ada yang menyebutkan bersyahadat itu kan, syahadatain itu kan berarti seorang itu muslim, Islam atau tidak. Jadi syaratnya itu Islam, kira-kira gitu. Jadi kalau orang bersumpah dia itu memang orangnya Islam, nah kira-kira itu dia berani bertanggung jawab dengan sumpahnya itu. Nah itu sebetulnya pada masa Nabi juga diterima. Jadi tidak ada, wah ini belum ini derajatnya belum sampai. Nah, tidak ada keterangan pada masa itu. Di dalam hadisnya ada keterangan derajat-derajat yang dibatasi. Nah itu kaitannya dengan Rasulullah juga menerima kesaksian dari orang lain, dan itu tidak ada ketentuan terkait dengan
ketinggian hilalnya atau imkan ru'yatnya itu. Nah, artinya memang semuanya saat ini itu sudah bergeser. Jadi tidak hanya Muhammadiyah, semuanya itu sudah mulai bergeser dengan ijtihad itu tadi, dengan fakdurullah itu tadi. Cuman cara menakdirkannya beda-beda, itu aja. Nah, kedepannya itu ada kemungkinan berubah lagi. Tahun 2016 itu ada pertemuan di Turki. Itu kalau tidak salah sudah 80%, ya istilahnya itu organisasi Islam yang di dunia ini, negara-negara Islam di dunia ini, itu para perwakilan ulama-ulamanya itu sepakat 80% kalau tidak salah kira-kira gitu, untuk nantinya akan menentukan kalender Hijriyah tunggal sedunia. Dan cuman mereka nanti mencari kriterianya bagaimana, kemudian nanti di mana tempat matlaknya, tempat awal untuk melakukan penghitungan dan lain sebagainya, sehingga nantinya diharapkan seluruh umat Islam di dunia ini bisa terpayung dengan satu kalender Hijriah. Nah, pasti. Nah, jadi Umar itu kan sudah yang pertama kali lah boleh dikatakan membuat kalender itu tadi, Umar bin Khattab. Jadi orang-orang Arab pada masa itu sudah mengenal bulan-bulan, tapi belum dibuat sistematika nomor-nomornya. Pada masa Umar digagaslah pembuatan kalender Hijriah itu tadi. Jadi kalender itu dibuat pada masa Umar bin Khattab. Nah, harapannya nanti kalau sudah punya kalender Hijriah global tunggal itu, KHGT istilahnya itu nanti ketika satu sudah istilahnya itu satu Ramadan di mana-mana pun itu akan satu Ramadan. Makanya saya pernah baca juga kaitannya dengan pemahaman hadis fa in humma alaikum itu tadi, artinya mendung. Mendung ini sekarang ditafsirkan bukan mendung secara awal, tetapi maknanya adalah tidak bisa menaungi semua wilayah umat Islam. Jadi kalau dengan pakai ru'yatul hilal, maka akan banyak terjadi perbedaan di tempat-tempat karena berbeda apakah melihat atau tidak. Tapi kalau sudah dengan fakdurullah, dengan dihitung, maka semua wilayah itu akan bisa disamakan. Nah, kira-kira begitu. Dan saya kira tentu para ulama-ulama yang sudah berkumpul di Turki itu ya memang mereka yang pakar-pakar itu tadi, ya dalam keilmuan mereka terkait Islam. Tentu ini proses yang tidak langsung jadi, tentu ini berproses. Sebagaimana kalender Masehi itu kan juga prosesnya kan panjang. Saya pernah baca katanya mungkin 100 tahun lebih kalau tidak salah itu baru dipastikan penanggalannya itu. Nah, hari ini tanggal berapa Hijriah Kori? Masehi 19. Kalau Masehi tanggal berapa sekarang? Hari ini tanggal berapa? 25 Rajab. Oh, 25 Rajab yang Hijriah. Iya. Kemudian kalau Masehi 6 apa? Nanti kita pemilu tanggal udah apa-apa semua kan ya. Nah, sering kadang kan ketika kita ditanya berapa tanggal Hijriah sekarang, itu kan bingung, nyari dulu kadang cek di Google dulu, baru ketemu. Tapi kalau ditanya tanggal Masehi, semua kita sudah apa? Hari Minggu besok tanggal berapa? Wah, tanggal sekian, itu kita sudah bisa nebak. Hari Kamis tanggal berapa? Tanggal sekian, sudah bisa nebak. Nah, itu artinya karena memang kita belum punya sistem kalender yang utuh Hijriahnya, ya akhirnya memang kita tidak punya kepastian terkait itu. Sehingga padahal kan dalam ibadah kita kan ya pakai kalender kan ngacu Hijriah, ya misalnya ya zakat gitu kan, ya soal itu puasa itu tadi mengacu pada kalender Hijriah. Ya mudah-mudahan nanti ketika sudah ada kalender Hijriah yang tadi global itu tadi, itu bisa membuat kita lebih menyatukan lah kira-kira tadi, dan kita lebih kuat juga dalam penggunaan kalender Hijriah itu tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu pertama, ini sebetulnya curhat saya saja kaitannya dengan itu tadi. Nah, yang kedua, saya ingin lanjutkan kaitannya dengan pembahasan kita yang sebelumnya itu kita sudah sampai di bagian awalnya itu agama, dunia, ibadah. Sudah sampai bagian ibadah waktu itu. Nah, ada masalah 5 yang dalam tarjih atau fikih Muhammadiyah dijadikan patokan itu. Saya ulangi lagi, ada ibadah, ada agama, ada dunia, ada ibadah. Nah, yang berikutnya itu ada juga yang namanya al-qiyas. Nanti ada sabilillah atau sabilullah, ada
kias. Saya ingin mulai dengan kias dulu. Ya, saya bacakan redaksi dalam himpunan putusan tarjih. Wa mata istada'atiz zurufu inda muwajahati umurin waqa'at wada'atil hajatu ilal amali biha wa laysat iya min umuril ibadat al-mahdhah wa lam yarid bi hukmiha nassun sharihun minal Qur'an aw sunnah as-sahihah fal usul ila ma'rifati hukmiha an tariqil ijtihad wal istinbat minal nusus al-waridah ala asas tasawi al-ilal kama jaro alaihi al-amal inda ulama salaf wal khalaf. Ini saya terjemahkan, mungkin terjemahan redaksi agak-agak bebas gitu. Jika dianggap perlu dalam kita menghadapi persoalan yang terjadi dan perlu untuk diamalkan, tetapi hal ini tidak ada kaitannya dengan ibadah yang mahdhah. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ada ibadah, ada 2 poin. Kemudian tidak terdapat nas yang secara jelas di dalam Al-Quran maupun hadis, maka boleh mengetahui hukumnya melalui ijtihad dan istinbat, penggalian hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan kesamaan illat. Illat itu apa ya? Alasan hukum. Nanti saya akan jelaskan mungkin dengan yang agak lebih memudahkan, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa kita hindari persoalan kehidupan kita saat ini itu jauh berbeda dengan yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita ada HP, ada WhatsApp, ada TikTok dan lain sebagainya. Zaman Nabi kan belum ada. Kemudian sekarang kalau bayar pakai barcode, pakai barcode itu, pakai OVO atau macam-macam lah, gitu kan ya, macam-macam cara itu. Dulu pada zaman Nabi kan ya belum ada, masih pakai dinar, dirham, misalnya begitu, atau bahkan barter, tukar barang. Apalagi banyak lagi kan sarana transportasi dan macam-macam. Sehingga perubahan model itu juga itu membawa banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita juga, bawa banyak perubahan. Nah, sehingga pada hal-hal yang tidak terdapat nas di dalam Al-Quran dan hadis, persoalannya itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dengan jelas, maka gimana cara menggalinya? Nah, maka para ulama menyebut bisa digali dengan yang namanya kias. Nah, kias itu menyamakan, kira-kira gitu, menyamakan kasus yang pernah ada di Al-Quran dan Sunnah dan sudah ada hukumnya, disamakanlah dengan kasus yang baru tetapi tidak punya atau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ini contoh yang kadang-kadang lebih mudahkan. Jadi kias itu juga dipakai oleh Muhammadiyah dalam membuat keputusan hukum. Nah, itu. Pada wilayah-wilayah yang bukan ibadah mahdhah. Jadi kalau sholat zuhur 4 rakaat itu tidak bisa dikiaskan. Nah, itu misalnya kiasnya begini, 4 rakaat itu kan bagus, Pak. Saya mau 8 rakaat zuhur, kan tambah bagus, itu kan ya, artinya kan ya, dikait-kaitkan dengan pahalanya itu 4 pahalanya bagus, tambah 4 lagi jadi bagus. Saya sholat zuhur 8 rakaat, nah, itu kan tidak bisa. Jadi dalam ibadah yang mahdhah itu tidak bisa dikiaskan. Jadi ada ibadah yang istilahnya itu ma'qulul makna, ada yang ghairu ma'qulil makna. Ada ibadah yang bisa dilogikakan, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kok kenapa sholatnya itu pakai ruku, pakai sujud? Ada yang bisa jawab, kita tidak bisa jawab gitu ya, karena memang Rasulullah praktekannya begitu. Kenapa kok sujudnya tangannya begini, nanti kepalanya gini? Ya secara dalilnya memang begitu. Kenapa kok gerakannya itu enggak mungkin nanti begini dan lain sebagainya. Artinya itu tidak bisa dilogikakan. Ya kalau dalam masalah ibadah yang begitu ya kita cuma sami'na wa ata'na saja. Tapi ada hal-hal wilayah-wilayah yang lain tidak tegas dan tadi yang kadang perlu kita menyamakan atau mencari. Nah contohnya begini Bapak Ibu. Narkoba itu kan keterangannya kan tidak ada dalam Al-Quran. Sabu-sabu kan tidak ada dalam Al-Quran. Nggak ketemu kita ada hadis yang menyatakan haram sabu-sabu, nggak ketemu. Narkoba haram itu nggak ketemu. Yang ada adalah hadis-hadis atau ayat yang berkaitan dengan khamr, dengan minuman keras.
Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Nah, itu kan gitu. Jadi sungguhnya khamr itu kan artinya itu perbuatan setan, fajtanibu itu kan udah tegas, jauhi itu. Kemudian dalam hadis juga ada disebutkan bahwasanya setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Nah, jadi kategorinya di situ kemudian oleh para ulama, kenapa kok khamr itu diharamkan? Karena memabukkan. Nah, dalam menyamakan kasus yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk menggali hukumnya dengan cara tadi menyamakan dengan yang sudah ada di Al-Quran dan hadis, paling tidak ada 4 syarat atau rukun dalam bahasa itu, rukun qiyas. Satu, ada yang namanya al-aslu. Al-aslu itu perkara awal yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, perkara awalnya kalau contoh dalam situ ya khamr itu tadi, minuman keras itu. Yang kedua adalah hukmul asli, hukum dari yang kasus yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka hukum dari khamr itu haram, kan sudah jelas. Yang ketiga ada namanya al-far'u. Al-far'u itu cabang. Cabang itu artinya masalah yang kita cari hukumnya, karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis secara sori, secara tegas. Kan nggak ketemu tadi narkoba dalam hadis dan Quran, kan nggak ketemu. Nah ini nih. Yang keempat itu namanya al-illat. Illat itu adalah alasan hukum, kenapa hukum ini muncul. Dan illat ini menyatukan antara al-far'u atau cabang hukum yang ingin kita kaji dengan hukum asalnya tadi. Makanya dalam hadis yang lain tadi kita sebutkan, ketemulah kenapa kok khamr itu diharamkan, karena muskir tadi, memabukkan. Nah, memabukkan ini jadi illat. Kira-kira pada narkoba, sabu-sabu itu memabukkan itu kan juga punya makna zawalul akal, artinya ya menghilangkan fungsi akal lah, kira-kira gitulah, membuat fungsi akal kita jadi rusak. Kira-kira dalam narkoba itu ada nggak hal-hal yang juga bisa menghilangkan fungsi akal? Ya ada, bahkan mungkin lebih dahsyat lagi itu dibandingkan khamr-khamr biasa. Guru saya dulu, beliau almarhum, saat ini sudah tidak ada, Allah yarham, pernah mengajar ngaji di penjara. Dia sampai menyebutkan ke saya, jauh-jauhkan betul dari yang namanya narkoba. Kenapa? Karena dia pas ngajar ngaji itu termasuk yang diajar itu orang-orang yang terkena narkoba itu. Itu lebih parah ketimbang setan, katanya. Kalau setan katanya, kalau kita baca ayat kursi lari. Tapi orang yang sudah kena narkoba dibaca ayat 20 juz pun nggak lari-lari, nggak sembuh katanya. Tak sembuh-sembuh. Jadi itu jangan sempat nyoba-nyoba katanya, karena lebih parah ketimbang setan. Itu kan pengaruh ke akal kan juga luar biasa. Nah, itu namanya illat. Illat itu, oh ternyata alasan khamr itu diharamkan karena ya muskir tadi memabukkan. Oh pada narkoba juga ada illat muskir memabukkan. Maka hukum narkoba itu adalah hukumnya menjadi hukum haram, disamakan dengan hukum dari khamr. Itu namanya qiyas. Nah, qiyas ini juga digunakan oleh Muhammadiyah. Saya kira juga dalam ulama-ulama yang terdahulu itu semuanya dalam kitab-kitab usul fikih itu digunakan. Dan sebetulnya istilah qiyas itu muncul pada zamannya kira-kira ulama-ulama usul fikih. Pada zaman-zaman sahabat, pada zaman Nabi sebetulnya sudah ada, cuman belum disebut dengan istilah qiyas. Menamakannya itu muncul belakangan, tapi cara berpikirnya itu sudah ada sejak zaman sahabat itu, atau bahkan pada zaman Nabi itu sudah ada cara berpikir itu, tapi namanya muncul belakangan. Nah, sebagai penutup, silakan. Kurang 5 menit. Oke, sebagai penutup contoh lain nih. Saya ingin mengutip contoh qiyas itu tentang apa ya, zakat lah mungkin ya. Nanti kan kita juga ada zakat profesi kan. Ini kan terjadi banyak, ada yang pro kontra kan. Tapi Muhammadiyah memilih bahwasanya zakat profesi itu juga wajib dikeluarkan. Wajibnya zakat, kewajiban zakat itu hukumnya, atau zakat itu hukumnya wajib, itu ibadah makruh. Itu tidak bisa diotak-atik, itu sudah nggak bisa diotak-atik. Nah, tapi jenis-jenis zakatnya itu tadi itu masih bisa diilatkan atau dicarikan kemiripan, kesamaan. Pada masa Nabi, kenapa kok itu? Nah, kira-kira gitu. Ya karena memang misalnya pekerjaan pada masa itu perdagangan yang paling umum.
pertanian, peternakan, dinar dirham itu sebagai perwakilan emas dan perak, gitu kan ya, sebagai daya atau alat untuk jual beli atau tukar menukar barang, nah itu kan gitu. Nah itu kira-kira yang ada pada zaman Nabi. Tapi saat ini pekerjaan kan sudah sangat-sangat melimpah. Ya, sebagai seorang advokat, seorang dokter, itu kan dan macam-macam itu kan kadang gajinya itu dahsyat-dahsyat itu. Pengusaha, apalagi kontraktor, dan macam-macam itu, pejabat negara, anggota dewan, dan macam-macam itu kan punya penghasilannya dia dapatkan dari profesi-profesi tersebut. Nah, sehingga kemudian ini bisa, gimana kok ini jadi hukumnya wajib? Itu ada yang dengan metode kias. Kenapa kok yang tadi itu diwajibkan bentuknya itu dengan menggunakan pendekatan kias. Nah, jadi namanya ada asal tadi kan, asal itu yang sudah ada di dalam apa nama itu, dalam Al-Quran dan Sunnah lah kira-kira gitu. Asalnya itu apa? Asalnya adalah zakat emas dan perak. Karena waktu itu kan itu alat jadi untuk apa namanya itu, ya alat tukar menukar lah gitu ya, jual beli itu, dinar dirham. Kemudian hukumnya, nah berarti kan pada zakat, pada emas dan pada perak itu kan wajib kena zakat. Kemudian ilatnya apa? Ada yang menyebut ilatnya karena dia itu merupakan alat tukar pada masa itu. Ya emas dinar dirham itu ya pada masa itu. Nah sekarang al-asal yang dicari adalah zakat profesi, al-far'u zakat profesi. Zakat profesi ini, ternyata profesi itu kan mendatangkan duit. Nah, jadi kan duit. Nah, sekarang kan mata uang. Jadi satu profesi ini kadang kan tunjangan profesinya sekian. Nah, itu kan jadi ada uangnya di situ. Nah, uangnya itu yang kemudian disamakan alat tukarnya. Sekarang alat tukarnya bukan dalam bentuk emas dan dirham, tapi alat tukarnya dalam bentuk uang yang punya nilai, entah kertas ataupun logam. Nah itu yang kemudian dijadikan ilat. Oh kalau begitu maka alat tukar saat ini atau apapun pekerjaan yang menghasilkan alat tukar yaitu saat ini sebagaimana emas dan dirham, maka itu kena yang namanya zakat. Dihukumkan tadi wajib sebagaimana zakat emas dan perak. Itu satu di antara cara contoh mereka para ulama juga yang terbaru atau kontemporer mengkaitkan bagaimana kira-kira wajibnya zakat profesi. Selain mereka juga pakai dalil-dalil yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, misalnya gitu, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ada juga ayat-ayat menyatakan wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah gitu kan ya dari apa-apa yang baik yang kamu dapatkan dari usahamu ya, termasuklah profesi-profesi yang sedemikian rupa. Nah, kadang-kadang pertanian itu yang dapat hasilnya tidak seberapa, kalau sudah sampai nisabnya itu kan wajib keluar zakat. Masa zakat profesi yang menghasilkan misalnya uang itu tadi, itu melebihi tadi yang zakat pertanian tidak kena wajib zakat. Gitu. Artinya ada ketimpangan juga menurut para ulama ketika profesi ini lebih menguntungkan, tapi kok kenapa yang tidak terlalu menguntungkan kena zakat, yang menguntungkan ini bebas dari zakat. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga dikaitkanlah tadi zakat profesi itu dengan zakat emas dan perak. Jadi penghitungannya nanti dikaitkanlah dengan ketentuan zakat emas misalnya. Emas itu dikeluarkan ketika sudah sampai 85 gram emas. Dan yang dikeluarkan adalah 2,5%. Maka ketika seseorang diamanahi profesi-profesi tertentu, ternyata gaji dari profesinya yang dia dapatkan itu ternyata mencukupi atau bahkan lebih dari 85 gram emas nilainya, maka dia sudah terkena wajib zakat. Nah, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Nanti dalam waktu setahun maka dia mengeluarkan 2,5%. Anggaplah 100 juta batas minimalnya, anggap. Ketika dia setahun itu dapat 150 juta misalnya, berarti dia sudah terkena wajib zakat. Boleh dibayarkan per bulan kalau memang itu bisa dipastikan tadi tetapnya penghasilannya itu, boleh dibayarkan nanti ketika sudah genap setahun. Nah itu. Nah ada dua kemudian pendapat, ada yang mengatakan satu pakai hitung-hitungan bruto, hitungannya artinya pemasukan kotor gitu. Pokoknya dapat 150 juta dikalilah 2,5%, itu yang dia keluarkan.
Ada pula yang menghitung nanti dikeluarkan dulu penghasilan wajibnya yang sesuai, yang sepatutnya. Misalnya ya makan minumnya yang pokok-pokok lah begitu, yang pokok-pokok kira-kira berapa. Oh, kalau ternyata setelah dikeluarkan pokok-pokoknya itu tetap terkena 85 gram emas nilainya, maka itu dihitung wajib untuk mengeluarkan zakat profesi. Nah, itu contoh kira-kira ya Bapak Ibu dalam kajian kita saat ini terkait dengan penggunaan kias yang memang pada pada masa Nabi kan ini belum ada. Tapi dengan menggunakan metode kias itu kemudian disimpulkan hukumnya disamakan dengan zakat emas dan perak. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Nasrun minallah wa qorib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.